Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Sundari dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi yang ada di mata kuliah sintaksis, yaitu penyusunan frasa. Namun, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, saya akan memberitahu pengertian dari frase. Frase merupakan satuan sintaksis yang tersusun dari dua kata atau lebih yang di dalam klause memenuhi fungsi-fungsi sintaksis. Frase ini berdasarkan kategorinya itu terbagi menjadi 4. Ada frase nominal, frase verbal, dan frase adjektifal, dan frase preposisional. Di video kali ini saya hanya akan membahas tiganya saja, yaitu frase nominal, frase verbal, dan frase adjektifal. Untuk frase nominal, yaitu frase yang dapat mengisi fungsi subjek atau objek di dalam sebuah klausa. Frase nominal ini ada frase nominal koordinatif dan frase nominal subordinatif. Untuk contoh frase, sebelumnya frase nominal koordinatif ini adalah yang kedudukan katanya itu sederajat, sedangkan frase nominal subordinatif ini kedudukan katanya itu tidak sederajat. Untuk contoh dari frase nominal, saya menggunakan kata terjangkit dan sembuh. Di sini saya menggunakan antonim. Contoh kalimatnya itu, hingga saat ini sudah ada 3.842 yang terjangkit virus corona dan 286 yang sembuh. Di sini makna gramatikalnya itu himpunan atau gabungan, sehingga dapat disisipkan konjungsi dan. Tadi saya sudah mengatakan ada 3.842 yang terjangkit dan 286 yang sembuh. Lalu ada frase verbal. Untuk frase verbal ini frase yang mengisi fungsi predikat dalam sebuah klausa. Sama seperti frase nominal, frase verbal juga ada frase verbal koordinatif dan frase verbal subordinatif. Contoh dari frase verbal, saya menggunakan kata naik, turun. Sama juga antonim kata. Contoh kalimatnya itu, jumlah persentase pasien COVID-19 masih terpantau naik dan turun setiap harinya. Di sini untuk konjungsinya juga sama, menggunakan konjungsi dan. Jadi naik dan turun. Selanjutnya yang terakhir itu ada frase adjektifal. Frase adjektifal ini mengisi fungsi predikat di dalam sebuah klausa adjektifal. Dia juga sama, ada frase adjektifal koordinatif dan frase adjektifal subordinatif. Dan untuk contohnya ini, saya menggunakan kata positif dan negatif. Contoh kalimatnya, seseorang dapat dikatakan positif atau negatif virus corona jika sudah melakukan tes kesehatan. Untuk di frase adjektifal ini berbeda dengan frase verbal dan frase nominal. Kalau misalkan frase verbal itu kan menggunakan konjungsi dan, sedangkan frase adjektifal ini menggunakan konjungsi atau. Dari contoh kata yang saya ambil tadi kan ada positif, negatif. Nah, di dalam kalimat yang sudah dibuat menjadi contoh itu, seseorang dapat dikatakan positif atau negatif virus corona jika sudah melakukan tes kesehatan. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila penjelasan saya ini kurang dapat dipahami atau kurang jelas atau masih terburu-buru. Semoga saja dapat bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.